Nah, Bapak Ibu, tema ini kenapa saya ambil atau angkat ya? Saudara ada yang tahu nggak sih tema sore ini itu apa? Apa yang saya mau share ini adalah apa yang sedang saya sendiri ngalami dan bukan cuma saya, tapi ada beberapa orang yang eh, konseling ya, minta didoakan dan mereka punya pergumulan yang sama. Lalu saya tahu bahwa ini ada sebuah spirit yang sedang sengaja iblis lepaskan untuk membuat anak-anak Tuhan itu lemah ya. Dan Tuhan bilang kamu harus terima ini adalah firman Tuhan, itu adalah pedang roh, lalu lepaskan itu, hapus tanda-tanda cakaran setan yang sedang melemahkan anak-anakku, dan kemenangan pasti Tuhan berikan bagi kita. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara, yaitu banyak orang sedang mengalami yang namanya tawar hati. Oke. Nah, tawar hati itu apa, Bapak Ibu? Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada sekitar 99 bahkan 100 arti daripada tawar hati ini ya. Dan ada beberapa saja yang saya mau angkat di saat ini, yaitu tawar hati itu artinya banci, penakut, pengecut, penggentar, bernyali kecil, kecut hati, pemalu, pencemas, penyegan, takut, bimbang, curiga, gelisah, kecil hati, khawatir, ragu-ragu, resah. Wow, kayaknya nggak keren semua ya. Kecewa, hati meringis, patah semangat, putus harapan, tersinggung, kacau, pengacau, perusuh. Wow, masa bodoh, acuh, apatis, cuek, tebal telinga. Wow, waktu saya baca pengertian dari kecut hati, saya bilang, wow Tuhan, ternyata ini sedang melanda umat percaya hari-hari ini ya, Bapak Ibu ya. Ada rasa khawatir, ada rasa kecewa, dan ternyata Bapak Ibu, semua arti ini disimpulkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti daripada tawar hati ini atau kesimpulan daripada arti tawar hati ini apa, Bapak Ibu tahu nggak? Saya juga kaget waktu temukan ini. Arti kesimpulan dari semua yang tadi saya bilang itu hanya satu kata, apa itu Bapak Ibu? Banci. Kan saya sempat bertanya, hah? Banci. Jadi tawar hati itu disimpulkan banci. Nah, saya jadi penasaran banci. Banci itu apa? Itu kan kita sering mendengar banci itu bencong gitu kan, bencong ya. Apa benar? Ternyata benar Bapak Ibu. Jadi banci itu pengecut, penakut, dan dia kategorikan begini loh. Orang yang kewanita-wanitaan. Jadi kan ini adalah sebuah kiasan atau sebuah arti kata bagi laki-laki yang kewanita-wanitaan. Bukankah Bapak Ibu Saudara dan saya semua punya roh keperkasaan Allah di dalam kita? Amin. Saudara dan saya harus berdiri sebagai laki-lakinya Tuhan, laki-lakinya Allah, bukan gender dalam hal ini, tapi sebuah pribadi yang dikategorikan seperti laki-laki yang kuat, siap berperang, bukan yang kewanita-wanitaan atau yang bencong, yang banci tadi, yang mudah tawar hati, mudah mundur, mudah kecewa, dan mudah putus asa. Dan ini adalah serangan setan hari-hari ini untuk melemahkan kita. Nanti kita akan belajar malam hari ini bagaimana solusi untuk mengatasi kecut hati ini. Nah, saudara, ternyata Amsal 24 ayatnya yang 10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, sementara hari-hari ini kita sedang menghadapi begitu banyak masalah, kesesakan yang sedang terjadi, ya kan? Begitu banyak pergumulan yang belum terjawab. Dan ketika kita mengalami yang namanya tawar hati pada situasi ini, kita punya energi akan nggak ada untuk bisa menang. Yang pasti adalah kita akan kalah. Nah, saudara, setiap saat kita bisa punya situasi kecil hati atau tawar hati tadi, ya. Saat kita menghadapi situasi masalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, atau kabar-kabar yang kita dengar
hoax di sana, keadaan-keadaan yang kita hadapi, ya saudara, kemarin beberapa orang memberikan info ke saya begini, Jakarta itu hati-hati loh akan tenggelam. Wow. Akan ada lagi COVID yang lebih pandemik, yang lebih daripada COVID, yang lebih parah di depan. Akan ada sampar ya, dan akan ada goncangan-goncangan dunia yang lebih menakutkan di depan. Nah ini kan berita-berita yang membuat kita bisa jadi kecut hati atau tawar hati tadi saudara. Ya, atau apa yang kita sedang hadapi justru keadaan misalnya hutang yang belum terlunasi, ya pekerjaan yang belum beres, ya sakit yang belum disembuhkan, pekerjaan kantor yang belum beres, bahkan mungkin ada yang di PHK, ya, ada yang belum mendapat pekerjaan, ada atau sedang sekolah dan mencari tempat pekerjaan untuk mencari sekolah yang baik tapi belum menemukannya, ya Bapak Ibu, dan ada teror-teror yang tadi saya bilang perkataan-perkataan yang menakutkan bahwa akan ada situasi-situasi dunia yang menakutkan ke depan. Lalu ada berita bahwa vaksin ini ternyata membuat kita akhirnya mengalami yang namanya gangguan ginjal. Wah, ini semua berita-berita Bapak Ibu yang paling menakutkan pada akhir dari semuanya itu adalah apa Bapak Ibu? Adalah bahwa semua goncangan ini akan menuju, dan hari-hari ini kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu bahwa dari awal tahun baru sampai di pertengahan tahun ini, bahkan udah mau menjelang akhir tahun Bapak Ibu, ada begitu banyak teman-teman dekat saya yang umurnya masih 50 ke bawah tapi sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan itu kan membuat kita sedang, wah, terjadi penurunan di dalam usia manusia yang masih muda tapi sudah selesai tutup usia maksudnya. Ya. Dan bagaimana kalau tiba-tiba kita pun, kemarin ada yang menelpon saya, ya teman lama yang sudah tidak pernah kontak, tapi dia menelpon saya dan dia bilang sambil nangis, dia bilang gini, saya divonis jantung, tolong doakan saya, dan sambil nangis saudara. Wow, ini adalah situasi-situasi yang bisa membuat orang itu tawar hati atau membuat orang itu takut Bapak Ibu. Kita tidak bisa lari dari masalah, benar? Selama kita masih ada di muka bumi, selama hidup masih ada, hayat di kandung badan, masalah itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan saudara, kita memang nggak bisa lari, tapi satu kabar baik bagi kita di malam hari ini bahwa kita punya solusi untuk mengatasi yang namanya tawar hati itu. Benar? Amin, Bapak Ibu. Solusi untuk tetap kuat, solusi untuk mengatasi ketakutan, keciutan, dan kecemasan yang ada. Dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang kehidupan. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar di malam hari ini. Kita belajar dari apa yang pernah ditulis di dalam Alkitab. Bahwa ada tokoh-tokoh yang pernah hidup di zamannya, ya sebelum kita adalah orang-orang di zaman now. Tapi begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, bahkan disebut orang beriman, bahkan dikategorikan pahlawan iman pun, mereka pernah mengalami yang namanya tawar hati. Dan bagaimana mereka bisa keluar dari tawar hati itu, kita bisa belajar. Alkitab ini ditulis menjadi sebuah rambu bagi saudara dan saya, menjadi sebuah pelajaran bagi saudara dan saya. Kalau mereka bisa menang, maka mereka menuliskan ini, Tuhan mengizinkan ini ditulis, juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa mereka bisa menang, kita juga pasti bisa menang. Katakan amin. Tulis di kolom komentar, amin. Saya juga pasti akan menang. Nah, kita akan belajar. Yang pertama Bapak Ibu ya, sore ini saya akan angkat 3 hal ya, solusi untuk mengatasi yang namanya tawar hati. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah kita perlu ketika masalah situasi datang bertubi-tubi mungkin dan kita menjadi tawar hati, kita menjadi kecut hati, kok nggak seperti yang saya harapkan ya, kok doa belum dijawab ya, dan bla bla bla. Maka yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan adalah kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, andalkan Tuhan. Atau dengan kata lain, gantunganlah sama Tuhan, bergantunglah sama Tuhan.
Kalau saudara bergantung kepada uangmu, saudara bergantung kepada kepintaran, saudara bergantung kepada kekuatan, atau seseorang yang rasanya dia mampu untuk menolong saudara, maka saudara pasti kecewa. Karena semua yang namanya bantuan diri manusia atau lingkungan, apapun kekuatan semuanya, terbatas. Ya. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan itu kan yang punya hidup. Tuhan itu kan yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan hidup mati saudara ada di tangan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang mau tolong saudara. Kalau manusia, dia bisa mampu tolong Anda, tapi belum tentu dia mau. Dia juga terbatas, bisa jadi dia pelit juga. Ya kan? Tetapi kalau Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang bahkan bilang begini, minta, cari kamu dapat, minta aku beri. Ketok aku bukakan kamu pintu. Wow, dia Tuhan yang baik banget, selalu menawarkan bantuan. Tapi kenapa kita lebih suka cari bantuan manusia daripada cari bantuan? Malam ini kita belajar untuk ketika kita sedang ciut hati atau tawar hati. Yang pertama, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Gantungkan, ibarat saudara kita ada di atas sebuah jurang, ya kan? Gak ada landasan, yang pasti saudara akan jatuh. Lalu tiba-tiba ada seutas tali yang diulurkan kepada saudara. Maka saudara pegang tali itu kuat-kuat, itu namanya bergantung. Gak ada lagi gantungan lain. Dasar di bawah 0. Ketika saudara lepaskan tali itu, saudara jatuh masuk ke dalam jurang. Nah, masalahnya adalah kekuatan manusia itu terbatas. Seberapa sih kita bisa kuat bergelantung kepada seutas tali? Tapi yang hebatnya Bapak Ibu, dari kata yang namanya bergantung atau iman kepada Tuhan, ada arti lain daripada kita bergantung kepada Tuhan atau pegang tangan Tuhan, yaitu Tuhan yang pegang tangan kita. Wow, keren bukan? Amin. Bapak Ibu tulis Tuhan kita Tuhan yang keren. Haleluya. Dia tahu kelemahan saudara dan saya. Dia tahu kita juga nggak mampu terus-menerus kuat di dalam untuk bergantung kepada dia. Makanya dia mengulurkan tangannya dan dia bilang, sini aku yang pegang tangan kamu. Yang jadi masalah adalah kita sering melepaskan tangan Tuhan. Kita pakai cara kita pakai kekuatan kita, ide-ide kita, lalu kita bilang minta tolong sama Tuhan, tapi ketika Tuhan belum tolong, malah kita cari jalan lain. Tapi malam ini kita belajar, untuk kita belajar bergantung kepada Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita bergantung kepada kekuatan kita, bergantung kepada kekuatan orang lain, maka kita disebut terkutuk. Tapi kalau kita bilang kita bergantung, percaya, andalkan Tuhan, apapun yang terjadi, itu kita disebut diberkati oleh Tuhan. Saudara, 1 Samuel 30 nanti Bapak Ibu baca kisah daripada Daud, ya. Judul daripada perikop ini adalah Siklak terbakar. Daud dikepung, Bapak Ibu. Amalek itu adalah musuh daripada bangsa Israel. Dia mengepung orang Israel. Lalu dia membakar Siklak, tempat tinggal istri Daud dan semua rakyatnya di sana, Bapak Ibu. Dia membakar habis, ya. Siklak terbakar, dan yang paling lebih mengerikan adalah mereka menawan istri Daud, anak-anak Daud, seluruh istri-istri dan rakyat, anak-anak daripada rakyat pun ditawan oleh dari bangsa Amalek ini. Lalu Bapak Ibu, ketika Daud sedang ada dalam ketakutan, ya, Siklak terbakar, istri dan anaknya ditawan, malah orang Israel merasa bahwa Daud tidak bisa menolong mereka. Apa yang mereka kerjakan? Nanti kalau Bapak Ibu baca, mereka mau melempari Daud dengan batu. Ya, di sini dikatakan, kalau saudara nanti baca di dalam 1 Samuel 30 ayat-ayat sebelum ayatnya yang kelima itu ya Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa rakyat mau melempari dia dengan batu karena rakyat menganggap bahwa dia harus bertanggung jawab dengan semua masalah mereka. Dan ketika Daud sangat terjepit, 1 Samuel 30 ayat 6, ini poinnya Bapak Ibu, dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, dikatakan, dan Daud sangat terjepit
karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi saudara lihat ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ketika Daud takut, ketika Daud tawar hati, ketika Daud pedih hati, Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu poin yang tadi saya bagikan, ya. Jadi dalam situasi terjepit yang saudara harus lakukan, gantunganlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan salah satu cara atau cara yang paling penting dan terutama dalam kehidupan kita ketika kita dalam keadaan terjepit adalah apa, Bapak Ibu? Bukti kita mengandalkan Tuhan adalah kita berdoa. Dia hanya sejauh doa, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan datang, menjawab doa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita berseru panggil Tuhan, minta tolong. Daud minta tolong, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat 1 Samuel 30, saya baca untuk Bapak Ibu, mulai dari ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara lihat, dalam situasi terjepit, cara bahwa kita menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan adalah kita tanya Tuhan. Berdoa itu kan bukan monolog, bukan kita terus yang cuap-cuap, Tuhan aku bla bla bla, aku begini, aku begitu. Enggak, Bapak Ibu. Kita juga harus belajar dengar Tuhan maunya apa. Ya, amin Bapak Ibu. Dikatakan di sini ketika Daud berseru minta tolong sama Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan suruh kejar. Sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Dan Daud nggak pakai banyak tanya Bapak Ibu. Ayat 9 berkata, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama dengan dia dan sampai mereka ke sungai Besor. Sementara orang yang mau tinggal di sana berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran beserta 400. Ya, orang yang 200 yang lelah tinggal di sana. Tapi Daud terus maju. Kenapa? Karena Tuhan suruh. Jadi begini Bapak Ibu. Dalam situasi terjepit, ketika Anda berdoa tanya Tuhan. Dan apapun yang Tuhan suruh, lakukan aja. Nggak masuk akal. Anda nggak mengerti. Nggak perlu mengerti. Kalau Tuhan yang suruh, taat saja. Taat itu apa? Terus angguk dan aksi terus. Haleluya. Oke Tuhan, karena Engkau yang suruh, aku lakukan. Ingat Bapak Ibu, waktu murid-murid sepanjang malam menebarkan jala untuk menangkap ikan, dan mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Dan ketika pagi Tuhan Yesus datang kepada mereka, lalu Tuhan suruh tebarkan jalamu, lalu mereka menebarkan jalanya, lalu mereka bilang begini, Tuhan, sepanjang malam kami telah menebarkan jala, tapi kami nggak dapat ikan. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Dan ketika mereka taat, maka mereka menangkap begitu banyak ikan sampai jalannya hampir koyak, dan bahkan mereka memanggil perahu-perahu yang lain untuk datang membantu. Itu kisah yang ada di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu ya. Itu tiba-tiba tadi saya teringat. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau Tuhan yang suruh, karena Tuhan suruh Daud, Daud lari, Daud kejar musuhnya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya Tuhan memberikan di tengah jalan, dia bertemu dengan budak yang tadinya juga ikut membakar siklak. Ini musuh Bapak Ibu. Apa maksudnya? Yang saya temukan di sini adalah, kalau Tuhan berfirman, Tuhan yang suruh, perintah Tuhan, bahkan musuh pun bisa dipakai menjadi alat untuk menolong saudara. Ini yang saya sebut Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Musuh, masalah, itu bisa jadi hidangan bagi saudara. Itu bisa jadi berkat untuk saudara. Karena ketika di tengah jalan, mereka bertemu dengan budak. Budak ini seorang Mesir. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-13. Ya. Dia adalah budak orang Amalek. Lalu karena mereka sudah selesai membakar itu, maka malah orang Amalek ini tinggalkan dia. Karena dia sakit, Bapak Ibu.
Lalu ayat 14 kalau Bapak Ibu baca terus, lalu Daud minta petunjuk sama dia, kemana mereka itu tawanan, orang-orang musuh itu pergi dengan tawanan yang adalah istri dan anak-anak Daud dan rakyat. Lalu dia akhirnya dipakai Tuhan menjadi alat untuk menunjukkan jalan kepada Daud dan teman-temannya. Lalu ayat 16, ia menunjuk jalan kepada Daud, ya. Dan ketika Daud sampai di sana, dia lihat, wow, orang berpencar-pencar di sana, ya. Dan apa yang dia lakukan? Keesokan harinya, ayat 12, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun, siapa mereka ini? Musuh yang telah menawan orang-orangnya Daud. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-19. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow. Ayat 20, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Amin. Apa yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu? Semua yang iblis curi daripada kita akan dikembalikan ketika saudara menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ketika Anda dan saya gantungan aja sama Tuhan, andalkan aja sama Tuhan, nggak mengerti, lakukan saja. Bahkan musuh bisa dipakai menjadi alat untuk menolong kita. Wow, keren banget, keren banget. Jadi memang betul firman Tuhan membuktikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu. Mari, akan ada banyak masalah ke depan yang bisa membuat hati kita menjadi tawar. Tapi jangan takut. Selama Anda pegangan dan dipegang oleh tangan Tuhan, dia berjanji, dia Immanuel, nggak pernah tinggalkan saudara. Don't worry, jangan takut Bapak Ibu, Tuhan pasti akan selalu menyertai saudara dan saya. Seperti apa yang dialami oleh Daud, Tuhan yang Daud sembah adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya dia pernah menolong Daud, dia pernah menolong orang-orang di zaman itu. Zaman sampai sekarang pun dia masih Tuhan yang sama, yang berkuasa dan sanggup menolong saudara. Amin, amin. Tulis di kolom komentar, Tuhan pasti akan menolong saya. Saudara pasti bisa bilang, aku masih punya Tuhan. Ketika keadaan enggak terkendali, seperti apa yang Daud alami. Kalau saudara baca ya kisahnya itu, mereka menangis sampai tidak kuat menangis. Jadi artinya sebuah penderitaan yang sangat-sangat tragis. Tapi karena Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, nggak ada yang hilang. Tulis di kolom komentar, tidak akan ada yang hilang. Semua yang iblis ambil dan curi dari saya. Memang iblis tuh misinya itu Bapak Ibu. Datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan salah satu yang dia mau curi pertama dari saudara adalah imanmu. Yang membuat saudara jadi tawar hati. Tapi jangan izinkan itu. Gantunganlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang tangan saudara dan lihat kemenangan yang hilang gemilang dia berikan bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana mengatasi untuk rasanya tawar hati tadi? Yang kedua, saudara perlu memperhatikan input. Ya, input mempengaruhi output. Apa yang masuk di telingamu, apa yang saudara lihat, apa yang saudara lingkungan saudara ada, itu penting. Dengan kata lain ini, jaga pergaulan. Jangan berteman dengan orang yang melemahkan iman. Karena ternyata tawar hati itu menular. Jadi kalau Anda selalu bertemu dengan teman-teman yang membuat Anda khawatir, perkataan-perkataan yang melemahkan, aduh nanti ada masalah loh, aduh nanti ada begini loh, nanti ada begitu loh. Anda mesti ciut Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini. Ada di dalam Ulangan 20, ayatnya tuh ada di dalam ayat 3 dan 4. Tapi saya baca untuk Bapak Ibu ya, mulai dari ayat 3 dan 4. Judul daripada perikop ini adalah hukum perang. Hukum perang bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini kan suka berperang Bapak Ibu. Ya. Nah, karena mereka ini suka berperang, maka Musa mengajarkan kepada mereka, perkataan mereka harus memberikan support atau harus memberikan semangat
Jangan melemahkan, karena ternyata perkataan yang melemahkan itu bisa menular. Atau kita yang lemah, kalau kita mengeluarkan output yang negatif, akan membuat orang lain tercemar atau negatif. Makanya firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda nih semangat, Anda nih yakin, saudara itu andalkan Tuhan. Tapi kalau saudara bertemu dengan teman-teman yang membuat saudara jadinya bicara berita-berita buruk, gosip, hoax, fitnah, saudara juga pasti akan tercemar, Bapak Ibu. Kita lihat ya, ayat 3 dan 4 di Ulangan 20. Dikatakan begini, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena musuh-musuh itu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi ini perkataan yang membangun, menyemangati, mengatakan jangan takut, ada Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kita. Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita. Kamu pasti menang. Itu perkataan yang menguatkan. Tetapi Bapak Ibu lihat ayatnya yang ke-8. Ini bacaannya panjang, tapi saya nggak baca semua. Tapi di dalam bacaan itu bilang begini, kalau yang baru kawin, ya udah pergi aja sana urus istri. Kalau yang baru membangun ladang, ya udah pergi urus ladangmu, ya. Karena ini Bapak Ibu, dikatakan ayat 8, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ya, lemah hati ini tawar hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti hatinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tawar hati, kita akan mengeluarkan output atau perkataan-perkataan tawar hati. Yang pastinya ketika kita mengeluarkan itu, teman kita pasti ikut tertular, jadi tawar hati juga. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Jangan bergaul dengan orang yang suka tawar hati. Kalaupun Anda bergaul dengan orang yang atau berteman dengan orang yang tawar hati, ketika dia tawar hati, Anda harus menguatkan dia, karena hidup ini peperangan. Kan tadi judul perikop yang tadi saya baca itu adalah hukum perang. Dan hidup di dunia ini adalah peperangan. Amsal tadi di atas berkata, kalau engkau tawar hati dalam kesesakan, kecil kekuatanmu. Jadi kita nggak akan menang di dalam peperangan hidup kita kalau kita ini tawar hati. Dan kalau kita tawar hati, lalu kita juga berteman dengan orang yang tawar hati, habis saudara, kita pasti tambah lemah. Ya. Sebab itu tawar hati ini ternyata menular, Bapak Ibu. Sebab itu jaga pergaulan. Kalau orang selalu mengatakan hal-hal yang negatif, buruk, menakutkan, khawatir kepada saudara, Alkitab bilang begini loh Bapak Ibu, saya bukan yang bilang. 2 Timotius 3 berkata keadaan manusia pada akhir zaman, di akhir daripada identitas atau lifestyle orang-orang akhir zaman itu yang mencintai diri sendiri, hamba uang, menyombongkan diri, tidak mempedulikan agama, garang, tidak suka yang baik, berlaga tahu. Saudara tahu nggak ayat terakhirnya bilang apa? Jauhilah mereka itu. Kenapa begitu? Karena itu tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya suka berteman. Saya berteman dengan banyak orang. Tapi untuk mendengar input yang bisa mempengaruhi pikiran saya nggak izinkan banyak orang mempengaruhi. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab dengan diri saya untuk menjaga atmosfer rohani saya supaya jangan menjadi lemah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang selalu memberikan input-input buruk, percayalah, lambat laun, saudara pun juga akan menjadi lemah. Ya, sebab itu kita perlu menjaga apa Bapak Ibu? Perlu menjaga pergaulan. Karena hal-hal buruk itu bisa menular. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah saudara bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, ya, yang akan berbicara kepada saudara dan tidak ada perkataan firman Tuhan yang melemahkan.
Semuanya pasti memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Jadi mari belajar untuk bergaul dengan firman Tuhan, memilih orang-orang yang membangun iman saudara, cari komunitas yang mensupport saudara. Bahkan saudara tahu nggak? Saya suka dengar khotbah di YouTube, ya. Saya suka dengar khotbah hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau saya dengar perkataan-perkataan yang sudah mulai menjudge hamba Tuhan lain, mulai bilang sepertinya bahwa dia punya pelajaran itu lebih baik dan benar, saya langsung nggak mau lagi ikutin. Saya nggak mau lagi dengerin. Kenapa? Karena saya tahu itu bisa mencemari rohani saya. Jadi kita perlu hati-hati juga dengan input Bapak Ibu ya. Walaupun itu khotbah, walaupun itu sepertinya baik saudara ya, ini firman Tuhan. Tapi kadang-kadang itu juga saling menjas, saling menghakimi, ya, saling melemahkan iman ini dan itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita perlu jaga atmosfer rohani kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana solusi mengatasi yang namanya tawar hati? Fokus kepada kekekalan, ya. Bukan pada apa yang dilihat oleh mata. Karena mata jasmani kita ini bisa menipu. Apa yang kita lihat sekarang? Sakit belum disembuhkan, bisnis belum berjalan dengan baik, suami mungkin belum bertobat, istri juga mungkin belum bertobat, anak-anak yang masih belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang belum selesai sekolah dan belum beres-beres di dalam masalah-masalah mereka. Semua yang kita lihat secara jasmani mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Dan itu bisa melemahkan kita, bukan? Tetapi kalau kita bisa melihat dengan yang namanya mata iman atau mata rohani, saudara melihat dengan mata rohani bahwa Tuhan berjanji dan pegang janji Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong kita, bahwa semua yang terjadi ini cuma journey, ini cuma perjalanan sementara, ini bukan kekekalan yang akan kita hadapi, nggak akan ada yang kekal di dunia ini, amin Bapak Ibu. Hanya Yesus yang kekal, kasih-Nya yang kekal, kuasanya yang kekal, maka saudara akan tidak fokus kepada hal-hal jasmani. Kalau kita fokus mata kita kepada hal-hal rohani, tentang penyertaan Tuhan, tentang firman-Nya yang yes dan amin, maka saudara pasti kuat. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Kenapa tidak tawar hati? 2 Korintus 4 ayat 16 ini dikatakan, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, itu yang tadi saya bilang, jasmani melihat saya kok sakit, saya kok dulu kuat tapi sekarang kok jadi lemah. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tubuh jasmani boleh merosot, tapi pastikan tubuh batiniamu atau manusia rohmu, Bapak Ibu, semakin diperbaharui. Artinya apa? Semakin kuat di dalam iman, semakin kuat di dalam Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan. Dulu saya khawatiran, tapi sekarang enggak lagi. Dulu saya penakut, tapi sekarang enggak lagi. Dulu saya pemarah, tapi sekarang saya semakin berubah. Dulu saya suka gosip, sekarang saya suka gospel. Itu yang namanya pembaruan di dalam budi kita, di dalam manusia batinnya kita. Dulu malas baca Alkitab, sekarang rajin. Dulu malas ibadah, sekarang lebih sungguh-sungguh. Saudara, kita bisa memulai dengan roh, tapi bisa mengakhiri dengan daging. Kita juga bisa memulai dengan daging, tapi bisa mengakhiri dengan roh. Kita bisa memulai dengan roh dan bisa mengakhiri dengan roh, dan kita juga bisa memulai dengan daging dan mengakhiri dengan daging. Saudara mau yang mana? Biarlah kalau kita sudah memulai dengan roh, atau mungkin dulu kita memulai dengan daging. Tapi pastikan bahwa ending kita adalah berakhir dengan roh. Amin. Amin Bapak Ibu. Akhir hidup kita mengalami yang namanya finishing well. Artinya berakhir dengan keren, dengan baik. Dan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dengan perkara-perkara kecil, apa yang Anda kerjakan dan saya di dunia ini perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar, yang kita nggak pernah bisa bayangkan. Alkitab bilang ini, apa yang belum pernah kamu lihat dengan mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah timbul di dalam hati, semuanya Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tuh kadang membayangkan Bapak Ibu ya, gimana ya agenda Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan. Tapi saya nggak perlu tahu untuk bagaimana kepo di sana, walaupun memang kadang-kadang ada. Tapi mempersiapkan aja diri sejak sekarang, Bapak Ibu. Makanya komunitas wanita yang Tuhan kasih untuk CKF di Jakarta, Tuhan kasih nama ini kepada saya, Woman in God's Story. Karena saya punya mimpi begini, Tuhan, kelak kalau ada catatan tentang pahlawan iman zaman now, saya ada di ceritanya Tuhan. Saya mau orang-orang di sekeliling Tuhan. Seperti waktu Louis, waktu Yunike, seperti ketika waktu Lydia penjual kain ungu, seperti Maria yang selalu ada di sekeliling Yesus seperti Marta. Saya mau Tuhan. Sekarang mungkin secara fisik kami nggak lihat Engkau secara jasmani. Tapi di dalam roh kami tahu Engkau Immanuel, Engkau menyertai dengan kami. Amin. Dan saya kepengen komunitas ini, bahkan nanti komunitas-komunitas seperti kita punya komunitas wanita, itu akan bangkit wanita-wanita pahlawan-pahlawan yang kuat dengan Tuhan, yang nggak mudah mundur, yang nggak mudah bencong atau banci seperti tawar hati ini, tapi yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena membayangkan agenda Tuhan seperti apa ya pemerintahan 1000 tahun nanti? Seperti apa ya kita hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan? Sebelum kita masuk ke sana, ayo latih diri. Remember who you are. Remember who am I, remember who we are. Artinya siapa kita? Kita adalah pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan Allah. Memposisikan diri sebagai pangeran dan putri tidak akan membuat kita mudah lemah atau mundur. Karena Bapak Ibu, ternyata Alkitab bilang begini, sebab penderitaan ringan, kita kembali ke 2 Korintus 4 tadi, ayat 17 berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Wow, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Makanya ketika kita fokus kepada yang kelihatan, kita mudah mundur, kecewa, kita mudah tawar hati. Tapi kalau kita membayangkan tadi yang saya bilang, one day Tuhan datang menjemput saudara, one day saudara akan memerintah bersama dengan Dia. One day saudara akan menerima mahkota kesetiaan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Ya, pernah dijelaskan tentang mahkota-mahkota yang Tuhan siapkan bagi mempelainya. Dan saya bilang, Tuhan aku mau dapat mahkota-mahkota itu. Dan untuk dapat itu, nggak nanti di sana baru kita memposisikan diri atau berperilaku. Sekarang waktunya Bapak Ibu. Makanya penderitaan ringan. Saudara disakiti, saudara dibuat kecewa, saudara dihianati, saudara diperlakukan dengan tidak baik, tidak benar. Tapi saudara tetap mengampuni, saudara tetap membalas baik dengan yang jahat. Saudara mungkin diperlakukan dengan tidak baik, tapi saudara tetap jadi orang yang baik saja. Itu good. Karena itu adalah bagian saudara sedang mempercantik diri. Manusia batinnya sedang diperbaharui sehari lepas sehari. Dan tidak bisa menggantikan apa yang penderitaan ringan ini. Tidak bisa menggantikan kemuliaan kekal yang Tuhan sedang siapkan bagi gerejanya. Yang tidak kelihatan, di sini dikatakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu apa, saudara? Yang kelihatan itu adalah saudara punya sakit belum sembuh, masalah belum selesai, saudara masih dikecewakan, saudara masih dihianati, doa belum dijawab Tuhan. Itu adalah yang kelihatan sekarang, bukan? Tapi yang tidak kelihatan, yang kekal itu apa? Nilai yang namanya inner beauty, kecantikan batinmu, yang membuat saudara dengan masalah menjadi lebih sabar,
yang membuat saudara dengan situasi yang tidak menyenangkan menjadi lebih setia, menjadi lebih kuat imannya, lebih suka berdoa, lebih mencari Tuhan, lebih takut akan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Wow, hidup dengan iman, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, itulah kekekalan. Karena Bapak Ibu, Matius 16 ayat yang ke-26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Buat apa kita hidup tidak ada masalah? Buat apa kita hidup semuanya aman, baik-baik saja? Kaya, diberkati, sukses, tapi kita nggak kenal Tuhan. Ada banyak orang yang kenal Tuhan ketika masalah datang. Bangkrut, sakit, baru cari Tuhan. Justru lebih baik seperti itu. Karena Matius 5 ayat 29 bilang begini Bapak Ibu. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicempakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mending sekarang Wahyu berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan datang itu mungkin teguran Tuhan. Itu mungkin adalah proses yang membuat saudara menjadi lebih indah. Izinkan itu datang, hal yang kelihatan, yang sepertinya tidak menyenangkan, tapi mengerjakan hal yang kekal. Amin. Kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih kuat. Oh ya, saya dulu orang yang baperan, Bapak Ibu. Saya sangat baperan. Saudara tahu baperan ya? Bawa perasaan. Dikit-dikit nangis. Kalau orang mukanya nggak senyum, udah rasanya tuh nggak enak, ya. Rasanya tuh saya digosipin, padahal enggak kan. Mungkin saja orangnya lagi sakit gigi. Dan Tuhan bawa saya ke tempat ini, Bapak Ibu, ke kota ini. Dan dulu saya nggak suka ada di sini. Tapi sekarang saya bersyukur saya dibawa di sini. Karena di kota ini saya dilatih untuk punya yang namanya bukan baper, tapi bain, bawa iman. Nggak mudah lagi tersinggung. Dulu kalau saya dibuat seperti begini, mungkin saya sakit hati, saya kecewa. Tapi sekarang saya udah nggak punya rasa, Bapak Ibu. Rasanya saya nggak bisa benci, saya nggak bisa marah, saya nggak bisa lagi punya kekuatan, atau nggak ada lagi energi untuk saya tuh simpan dendam sama orang. Kalau saya disakiti, bahkan mungkin ada kata-kata yang nggak menyenangkan. Soalnya tahu saya nggak ngapain, saya ngapain. Saya tunjuk ke Tuhan, Tuhan terima kasih. Belum seperti engkau berdarah-darah, cuma kata-kata seperti begini. Terserah Tuhan, tapi ampuni orang ini. Seperti begitu. Kalau dulu, saya marah saudara, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi sekarang saya bersyukur. Proses membuat saya lebih bisa melihat dengan cara Tuhan. Dan mungkin saudara sedang mengalami hal yang sama. Jangan tawar hati. Jangan kecut. Kalau masalahmu belum terselesaikan, lihat Tuhan, apa di balik ini yang membuat saya untuk lebih cantik. Mungkin saya orangnya pelit, Tuhan izinkan ini supaya saya lebih murah hati. Mungkin saya orangnya pemarah, Tuhan izinkan ini supaya saya lebih lemah lembut. Mungkin saya orangnya baperan, Tuhan izinkan supaya saya lebih beriman. Jangan pernah tawar hati. Saya berdoa di malam hari ini, sore hari ini. 3 poin solusi mengatasi tawar hati. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jaga pergaulan, input yang masuk. Jangan sembarangan terima input. Dan yang terakhir adalah saudara dan saya menjadi orang-orang yang fokus kepada kekekalan. Bukan kepada apa yang kelihatan. Tapi percayalah, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Di balik persoalan hidup Bapak Ibu, Tuhan sedang bekerja di sana. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saya berdoa malam hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang tawar hati, menghadapi situasi-situasi yang belum sesuai dengan harapan, gantungan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang tangan saudara. Percayalah, Dia sanggup menyelesaikan apapun persoalan hidupmu.
Malam ini saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bilang, Tuhan, saya agak tawar hati ya. Agak ya, mungkin nggak tawar banget ya. Ada masih nyatanya Bapak Ibu masih ikut ibadah, berarti belum tawar hati banget kan. Tapi agak tawar hati, agak ciut, agak takut dengan keadaan ini. Dan Bapak Ibu bilang, saya mau ambil fasilitas ini, bergantung kepada Tuhan. Saya mau fokus kepada kekekalan. Saya mau jaga input. Saya nggak mau lagi deh dengan berita-berita yang membuat saya tawar hati. Kalau itu Bapak Ibu boleh angkat tangan. Bapak Ibu boleh raise hand. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di Facebook, Bapak Ibu yang ada di YouTube, Bapak Ibu boleh angkat tangan. Dan saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Tuhan, waktu kami kemarin ulang tahun anniversary gereja Bapak Ibu yang ke-12. Dan tahun 12 itu tahun pemerintahan, tahun otoritas. Dan waktu kami sedang menyembah Tuhan, saya tuh pengen lihat, Tuhan kasih tunjuk dong apa yang Engkau sedang kerjakan buat gereja ini. Dan wow, itu sesuatu yang saya sangat happy banget Bapak Ibu. Saya melihat tongkat. Tuhan kasih tongkat. Dan saya tuh setelah itu kan Pastor Luther bicara tentang otoritas dan pemerintahan. Lalu dia bicara tentang tongkat otoritas. Dan Tuhan bilang begini, ini tongkat. Aku kasih buat kamu, aku kasih buat kalian. Dan mainkan, pakai ini. Ini otoritas. Apa yang kau ulurkan dengan tongkat itu dan kau katakan, itu pasti jadi. Lalu saya bilang, wow, amin Tuhan, amin. Tapi saya harus praktek. Untuk membuktikan bahwa iman saya sampai di situ, saya harus praktek. Saya orang yang penakut. Saya orang yang semuanya pakai logik. Tapi Tuhan mau bawa saya ke dimensi ini. Dan saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Ayo kita belajar sama-sama. Selama masih ada waktu, hari yang Tuhan berikan, selalu ada kesempatan untuk anak-anaknya. Tuhan, aku berdoa di malam hari ini. Bahwa tongkat perkenananmu Engkau telah ulurkan kepada kami. Dan Engkau berkata, aku kasih tongkat otoritas kepada kalian. Karena kalian adalah imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kuasamu tidak terbatas Tuhan. Engkau masih bekerja dulu, sekarang, dan selamanya. Kami nggak percaya bahwa mujizat itu cuma ada di waktu dulu. Kami percaya bahwa ada sampai sekarang. Dan saat ini aku berdoa kepada anak-anakmu yang sedang mengalami tawar hati, ciut dengan keadaan yang mungkin sedang mereka hadapi. Entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit. Tapi malam ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu dan firman itu adalah Engkau sendiri. Dan kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh tawar hati, segala roh kekhawatiran, segala roh ketakutan, karena roh ketakutan itu tidak berasal daripada Tuhan. Dan kami larang ada di dalam diri kami. Saat ini, saudara mari sama-sama kita sepakat. Firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat minta apa Tuhan lakukan. Kami sepakat Tuhan, anak-anakmu yang ada di Zoom ini sepakat. Anak-anakmu yang mengangkat tangan sepakat. Kami berdoa, Cherry, Ibu Yohana, Ibu Priscilla, Ibu Sylvia, Ibu Nela, Ibu Lucia, Bapak Repiana, Ibu Yuli, Yosi, Ibu Devi, Pak Jeffrey, Ibu Rafita, Tuhan, Ibu Fafa, Ibu Yulimanan, Pak Ibu Queen, Tuhan, Ibu Jessie, Ibu Marui Pasaribu, Bapak Marui Pasaribu, Ibu Ivon, Tuhan, Ibu Syokcho, Ibu Paula, bahkan semua kami yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, kami sepakat malam ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir segala roh tawar hati. Kami usir segala roh kekhawatiran. Kami usir segala roh kebimbangan, ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini bukan tempatmu. Tubuh kami adalah bait Allah, roh keberanian, roh pemberani yang sejati. Prajurit Allah yang sejati ada di dalam kami. Karena Yesus ada di dalam kami. Dan bersama dengan Yesus, kami akan menang. Kami akan keluar sebagai pemenang. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Tidak ada yang hilang daripadanya. Maka kami ambil alih sekarang otoritas. Semua yang iblis curi daripada kami. Semua ketakutan yang iblis lepaskan kepada kami. Kami tolak dalam nama Yesus.
Dan kami ambil alih semua yang iblis curi daripada kami. Entah itu kesehatan kami, entah itu berkat-berkat Tuhan, entah itu apapun yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi anak-anakmu. Kami ambil alih kembali dalam nama Yesus. Saudara ambil, saudara ucapkan apa yang saudara mau ambil. Ambil kembali, rebut kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatanku aku rebut kembali. Berkat-berkat Tuhan kembali dalam nama Yesus. Waktu-waktu yang hilang kembali dalam nama Yesus untuk memperbaiki hal-hal yang Tuhan izinkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang hilang. Semuanya kami ambil kembali dalam kehidupan kami. Untuk kami menapaki hari-hari ke depan. Tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tongkat otoritasmu Engkau ulurkan kepada kami. Dan dengan otoritas yang datang daripada Tuhan kami, Bapa kami yang hebat, kami akan menang atas semua permasalahan hidup kami. Hamba-Mu selesai Tuhan, tapi Engkau jangan berhenti. Teruslah bawa kami dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Dari lapisan iman yang satu kepada lapisan iman yang berikutnya. Kami tidak pernah sama lagi Tuhan. Beberapa menit yang lalu kami berbeda, tapi hari-hari ke depan, menit-menit ke depan akan kami jalani dengan iman tanpa tawar hati, kecut hati, banci, bimbang, ragu. Tapi kami akan berjalan dengan keyakinan bahwa Engkau Immanuel selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa kepada anak-anak-Mu, kepada Ibu Keke Bola,